wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Ma'na la ilaha illallah. Insyaallah ini pertemuan terakhir. Kita berada di akhir kitab. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wal nakhtimil kalama bi ayatin dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih tubayyinu laka anna kufral musyrikina min ahli zamanina a'zamu min kufril ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, maka mari kita menutup pembicaraan dan pembahasan ini tentang makna la ilaha illallah bi ayatin, dengan sebuah ayat. Lam apa sini? Wal nakhtimil kalam. Lamul amr. Lamul amr itu kalau sebelumnya waw atau fa, maka dia sukun. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Kalau sebelumnya fa atau waw, maka dia disukun. Sisanya dia kasrah. Au liyasmut. Yang majzum dengan lamul amr. Tajzimu fi'lan wahidan. Mari kita tutup pembahasan ini bi ayatin, dengan sebuah ayat. Ayatin nakirah, setelahnya jumlah. Sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya, itu Al-Qur'an. Tubayyinu. Apa ini tubayyinu? Sifat dari ayat yang menjelaskan. Fa'ilnya hiya, kembali ke ayat. Yang mana ayat ini akan menjelaskan kepadamu bahwa kekufuran orang-orang musyrikin di zaman kita ini lebih besar, lebih parah, lebih mengerikan daripada kekufuran orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau akan menyebutkan sebuah ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya kekufuran orang-orang musyrikin di zaman beliau, ini zaman sebelum kita ya. Ya, 100-an atau 200-an tahun sebelum kita. Paham ini? 200-an tahun sebelum kita. Beliau sudah bilang begini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ti zamanu illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang satu waktu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih parah, lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Dan itu kita lihat ya. Jadi kekufuran orang-orang musyrikin di zaman kita, kata beliau rahimahullah, itu lebih parah, lebih besar, lebih mengerikan daripada kekufuran orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat yang beliau akan sebutkan? Itu ayat dalam surah Al-Isra. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah." Dan jika kalian ditimpa ad-dhur. Dhur ini badai, angin kencang, ombak besar, fil bahri, di lautan, bahaya dan semisalnya. Jika kamu ditimpa bahaya dari tengah lautan, dhalla man tad'una illa iyyah, maka akan hilanglah orang yang kalian sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjakum ilal barri a'radtum.
Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian ke daratan, maka kalian a'radtum, berpaling. Maksudnya berpaling apa? Kembali melakukan kesyirikan. Wa kanal insanu kafura, dan manusia itu sangatlah kufur kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini maksudnya dhalla man tad'una illa iyyah. Perhatikan kata Syekh. Faqad dzakara Allahu 'anil kuffari annahum idza massahumud dhurru, ya dhalla man tad'una illa iyyah tarakus sadata wal masyayikha. Baik. Falam yad'u ahadan minhum wa lam yastaghithu bihi. Bal yukhlisuna lillahi wahdahu la syarika lah wa yastaghithuna bihi wahdah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrikin terdahulu, bahwasanya mereka ketika ditimpa bahaya di tengah lautan, angin kencang, ombak besar, badai yang sangat dahsyat. Jadi kata beliau rahimahullah, tarakus sadata, itu mereka akan meninggalkan sayyid-sayyid, masyayikh. Ini istilah di zaman beliau ya. Ya. Kalau istilah di zaman dahulu, Tuhan-Tuhan mereka. Lata, Uzza, Manah, ya para wali, para orang-orang soleh yang mereka sembah, itu mereka tinggalkan. Jadi ini istilah di zaman beliau. Mereka tinggalkan. Di ayat yang lain di surah Al-Ankabut lebih jelas. Apa itu? Fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik perahu, berlayar di lautan, kemudian dihantam badai yang sangat dahsyat, apa yang mereka lakukan? Nah ini, dhalla man tad'una illa iyyah. Akan hilang semua yang mereka sembah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Mereka berdoa, mereka berdoa kepada Allah semata. Di sini beliau sebutkan taraku. Mereka meninggalkan. Ya. Yang mana kalau istilah zaman sekarang itu mereka tinggalkan sayyid-sayyidnya, masyayikh-masyayikhnya, wali-wali yang mereka biasa berdoa. Ini orang dulu. Ya. Orang dulu. Paham ini? Falam yad'u ahadan minhum, maka mereka tidak akan berdoa kepada satu pun di antara mereka. Yang mereka sembah itu Lata, Uzza, Manah, apalagi ya, batu, pohon. Ya, yang hidup bisa bergerak saja mereka tidak ingat. Maksudnya dia tinggalkan. Walam yastaghitsu bihim. Mereka tidak akan beristighosah kepada salah seorang dari mereka. Ini kalau kita tanya kenapa bisa? Padahal ini Tuhannya mereka, ayo. Kenapa bisa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa mereka tinggalkan Tuhan-Tuhan mereka, yang mereka tad'una, yang mereka berdoa kepadanya, yang mereka sembah? Hari. Kenapa? Firman. Hah? Apa dasarnya? Tauhid rububiyah yang mereka tetapkan. Mereka tahu betul ini yang saya sembah, yang saya berdoa kepadanya tidak ada gunanya. Karena mereka yakin betul Al-Mudabbir, ya, yang maha mengatur, yang memiliki semuanya, Al-Khaliq, Al-Malik, itu Allah Subhanahu wa taala, termasuk ini. Ini perahu, ini ombak, angin kencang, badai, lautan, semua milik Allah. Allah yang atur. Ini betul-betul diyakini oleh mereka. Dan mereka yakin betul-betul yang mereka sembah ini, para wali, orang-orang soleh, para nabi, itu tidak ada urusan dengan yang begini. Tidak bisa mereka. Apalagi Lata, Uzza dan Manah, lebih-lebih tidak bisa. Ini siapa ini? Orang-orang musyrikin zaman
tempo dolowe. Ya, zaman dulu. Ya, yang dipelangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Loh kalau begitu apa yang mereka bikin? Bal yukhlisuna lillahi wahdahu la syarika. Bahkan mereka dalam kondisi itu mereka tinggalkan semua yang mereka sembah selain Allah. Yang bahasa sekarang itu sayyid, sadah dan masyaikh, guru-guru. Ya, mereka tinggalkan. Mereka tidak berdoa sama sekali kepada salah seorang pun di antara mereka. Tidak istighosah kepada mereka. Bahkan mereka memurnikan doa. Itulah di surah Al-Ankabut. Di akhir surah Al-Ankabut dikatakan apa? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka dalam kondisi seperti itu, karena penyebutan lautan ini bukan hanya berarti mereka gentingnya hanya di lautan. Kondisi genting darurat itu bisa di lautan, bisa di daratan. Dimanapun bisa, di udara pun bisa. Naik kapal terbang, naik pesawat, ada turbulensi. Apa dikocok-kocok itu pesawat, kayak dilempar-lempar. Nah, kita di dalam lebih-lebih tak lempar. Apa antum bikin? Pada kondisi seperti itu, orang musyrikin, anggaplah mereka ada di atas pesawat, mereka pasti akan berdoa kepada Allah. Jadi ini penyebutan lautan bukan pembatasan. Ini contoh saja. Bukan berarti nanti darurat hanya di lautan, daratan juga bisa. Di udara juga bisa. Ya. Paham ini? Mereka akan yukhlisuna lillahi wahdahu. Mereka akan betul-betul memurnikan ibadah, doa hanya kepada Allah semata. Wa yastaghitsuna bihi wahdahu. Bahkan mereka akan beristighosa, minta tolong dalam kondisi genting hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa ini? Al-kuffar, orang-orang musyrikin terdahulu. Bisa dipahami ini? Tapi ternyata kata Allah, falamma najjakum ilal barri, maka tatkala dia itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian ke daratan, a'radtum, kalian berpaling. Apa maksudnya ini? Berpaling apa? Kembali melakukan kesyirikan. Di surah Al-Ankabut di akhir disebutkan apa? Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Nah, ini kata Syekh, fa idza ja'a ar-rakha'u asyraku. Ya, dalam kondisi genting mampu murnikan doa, istighosah hanya kepada Allah. Tapi tatkala datang ar-rakha, ya, kondisi tenang, dia selamat, ya, sampai di rumah, alhamdulillah masih hidup. Apa yang mereka lakukan? Asyraku. Mereka kembali melakukan kesyirikan. A'radtum. Ya, kembali berpaling dari Allah, melakukan kesyirikan. Ini orang musyrikin zaman dahulu. Wa anta taral musyrikina min ahli zamanina. Dan engkau bisa melihat orang-orang musyrikin di zaman kita. Wa la'alla ba'dahum yadda'i annahu min ahli ilm. Barangkali bahkan sebagian dari mereka mengaku bahwasanya dia merupakan ahlul ilm. Siapa yang mereka maksud ini? Ba'dahum. Itu orang-orang musyrikin. Di zaman beliau. Jadi engkau bisa melihat orang-orang musyrikin zaman kita itu, zaman beliau ya, 200-an tahun lebih yang lalu. Barangkali bahkan sebagian mereka, itu orang musyrik tersebut mengaku dia berilmu. Dia ahlul ilm. Dia orang yang paham agama. Apalagi tak lipat-lipat, tak gulung-gulung ini. Hati-hati kau. Ya, ada juanya. Gulung-gulung sini. Ada tongkat apa, lengkap semua atributnya. Mengaku ahlul ilm. Yadda'i. Apa bahasanya Syekh? Yadda'i. Mengaku-ngaku. Dia orang ngerti, paham agama. Bahkan ulama. Paham ini? Wa fihi zuhdun wa jitihadun wa ibadatun. Bahkan pada dirinya ada zuhud. Oh, lengkap atributnya. Orangnya zuhud. Ijtihad, punya kesungguhan dalam ibadah. Wa ibadatun. Rajin tahajud. Puasa Senin Kamis. Paham ini? Siapa ini beliau maksud? Musyrikin di zaman
Bagaimana modelnya? Kau lihat katanya Syekh, idza massahu dzurru, orang-orang ini, orang-orang musyrikin zaman kita ini bahkan sebagian ulama mengaku punya ilmu agama, ngerti ilmu agama, ahli ilmu agama, bahkan ada zuhudnya luar biasa ya. Kehidupannya, Ustaz, itu guruku Ustaz, sederhana sekali. Zuhud, dikasih uang, udah suka dia uang. Tapi luar biasa rajinnya beribadah, luar biasa. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, sholat tahajud, sholat idasur, soleh Ustaz. Ya, tapi apa? Idza massahu dzurru, kalau dia ditimpa kesulitan, bahaya, apa dia bikin? Ini yang disebutkan Syekh, qoma, dia pun akan berdiri, yastaghiitsu bi ghairillah. Kalau dia ditimpa kesulitan, bahaya, kesusahan, kondisi genting, darurat, maka dia akan berdiri beristighatsah kepada selain Allah. Na'udzubillah. Dia akan berdoa, minta pertolongan kepada selain Allah dalam kondisi genting ini. Siapa selain Allah yang mereka istighatsah kepadanya? Mithli Ma'ruf, nama orang ya. Seperti Ma'ruf atau Abdul Qadir Al-Jailani. Seperti Abdul Qadir Al-Jailani. Nanti bisa lihat syarahnya saya Shalih Fauzan ya. Ya. Syarah Syekh Shalih Fauzan. Jadi Ma'ruf sini katanya Ma'ruf Al-Karhi. Minal awliya'il ma'rufina fil Iraq. Ini wali yang terkenal di Irak. Namanya Ma'ruf Al-Karhi. Wali ya. Walina Irak. Ya'buduhul kuburiyun, yang disembah oleh al-kuburiyun. Ini Ma'ruf. Jadi nama orang ya, nama wali. Ya'yub Al-Karhi. Abdul Qadir Al-Jailani adalah imamun min a'immatil Hanabilah. Salah satu imam dari imam-imam madhab Hanabilah. Madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, al-qudama yang terdahulu. Fahuwa imamun jalilun. Ini Abdul Qadir Al-Jailani adalah imam yang mulia, imam. Ya, bahkan ulama. Dari ulama Hanabilah. Tapi kata Syekh Shalih Fauzan, walakin lamma mata i'taqadu annahu yanfa'u wa yadur. Akan tetapi manusia ketika beliau rahimahullah Abdul Qadir Al-Jailani ini meninggal, wafat, mereka meyakini bahwasanya ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani walaupun dia sudah meninggal bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat. Ya. Fabanau ala qabrih, maka manusia pun ketika itu membangun bangunan di atas kuburannya. Wasufiyatu ittakhaduhu imaman lil mutasawwifati ashabi tariqah yusammunah al-qadiriyah. Kemudian datang orang-orang sufi menjadikan Abdul Qadir Al-Jailani sebagai imam untuk orang-orang tasawuf. Ya, para pengikut tarekat yang mereka menamakan dirinya mereka Al-Qadiriyah. Nah, tarekat tariqah itu banyak. Dan mereka namakan dirinya Tarekat Al-Qadiriyah. Wa huwa bari'um minhum. Padahal Abdul Qadir Al-Jailani itu berlepas diri dari mereka. Rahimahullah. Ya, bisa dipahami? Wa ajalla min ha'ula'i. Dan yang lebih mulia daripada Ma'ruf dan Abdul Qadir Al-Jailani. Ini beliau merinci siapa-siapa sosok yang disembah, diserahkan kepadanya ibadah oleh orang-orang musyrik di zaman beliau. Bahkan misal Zaid ibn al-Khattab. Zaid ibn al-Khattab adalah sahabiyun jalil. Sahabat yang mulia. Wa huwa akhu Umar bin al-Khattab. Dan ini adalah saudara laki-lakinya Umar bin al-Khattab. Radhiyallahu anhumah. Qutila fil Yamamati. Beliau terbunuh di daerah Yamamah.
Paham? Wa qubira fiha, dan beliau dikuburkan di situ. Wa kana alaihi kubbah, dan ternyata manusia ketika itu meletakkan kubbah. Kubbah seperti mangkok tak balik itu, patongkok ini kubbah. Jadi kuburan dikasih begitu, tidak ada tuntunannya. Coba lihat di kuburan Baqi'. Kita berziarah ke kota Madinah, Masjid Nabawi. Nanti di situ baru kita niatkan ziarah ke kuburan Baqi'. Kuburan Baqi' tidak ada kubah-kubah begitu. Banyak kuburan sahabat di situ, tidak ada kubahnya. Atau kubah. Nih. Ini kubah kayak songkok saya ini. Begini, kubah. Modelnya macam-macam ya. Ada yang cembung, ada yang ya, paham ini? Di kuburannya dikasih kubah begitu. Paham? Ini beliau bukan beliau yang suruh, bukan beliau yang bikin. Beliau sahabat yang mulia, Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Ternyata falamma ja'a Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah hadama hadhil qubbah. Ya, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ya tegak dengan dakwah, beliau sudah didukung oleh pemerintah ketika itu Muhammad bin Saud, beliau menghancurkan kubah ini, kubah yang ada di kuburannya Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, sampai sekarang tidak ada lagi. Alhamdulillah. Kata Syekh Shalal Fauzan. Walan taquma insyaallah. Kemudian siapa lagi yang mereka istighosah kepadanya? Was Zubair. Siapa Zubair ini? Az-Zubair ibn al-Awwam. Paham ini? Wa ajalla min haula'i mislu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih mulia daripada mereka semua. Yaitu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fenomena 200 tahun yang lalu. Lebih. Sudah ada sekelompok manusia yang menyerahkan ibadahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau siapa? Abdun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa namanya abdun? Dia hamba, beribadah kepada Allah. Bukan ma'bud. Berarti belum paham bahasa Arab itu. Ya. Nabi abdun, hamba Allah, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, isti'anah kepada Allah, istighosah kepada Allah. Bahkan untuk istighosah Allah abadikan dalam Al-Quran ketika peristiwa Perang Badar dalam surah Al-Anfal. Idh tastaghithuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian itu pada Perang Badar. Fastajaba lakum. Kemudian Allah mengabulkan permintaan tolong kalian tersebut. Allah tolong. 300 sekian belas orang kaum muslimin Nabi SAW dan para sahabat ketika itu melawan 1.000 orang kafir. Bersenjata lengkap. Memang siap perang, diutus dari Mekah. Karena bocornya informasi bahwasanya para sahabat ingin mencegat kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy di tengah jalan. Mereka bertemu di Badar. Coba lihat. Paham ini? Jadi Nabi sendiri, para sahabat sendiri yang mereka sembah, yang mereka istighosah kepadanya, itu beristighosah ke mana? Kepada Allah. Mereka hamba. Rasulullah SAW adalah hamba Allah. Abdun fala yu'badu. Ya. Nabi SAW adalah abdun fala yu'badu. Beliau hamba, maka tidak boleh diserahkan kepadanya ibadah. Maka apa kata Syekh? Allahul musta'an. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan. Paham ini? Wa a'dhamu min dzalika. Di sini ada salah cetak di sini. Wa a'dhamu min dzalika. Baik, perhatikan sini. Wa a'dham sini dicetakan. Kitab yang saya pegang. Wa a'dham, bukan wa atammu sini. Ya, terulang lagi a'dham. Wa a'dham min dzalika wa a'dham, dan yang lebih besar, mengerikan, lebih dahsyat daripada dan lebih besar lagi, annahum yastaghithuna bit tawagit wal kafarah wal maradah. Baik. Yang lebih parah, mengerikan daripada itu, mereka beristighosah, minta pertolongan dalam kondisi genting kepada siapa? At-tawagit, kepada tagut-tagut.
wal kafarah, orang-orang kafir, wal maradah, para pendosa. Mislu Syamsan, seperti Syamsan wa Idris. Ya, wa yuqalu lahu al-Ashqar wa Yusuf wa amthaluhum. Nama-nama ya. Ini kata Syekh Shalih Fauzan, Syamsan, Idris, Yusuf ini haula'i tagid kanu fi Riyadh qabla zuhuri da'wati Syekh. Baik. Ini tagut-tagut yang ada di kota Riyadh sebelum munculnya dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Baik. Kemudian kata beliau, Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini penutup ya. Walhamdulillahi awalan wa akhiran wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Selesai kitab beliau makna la ilaha illallah. Jadi di sini di pembahasan terakhir ini beliau mengambil kesimpulan sama seperti akhir kitab Al-Qawaidul Arba. Kaidah yang keberapa? Kaidah yang keempat. Paham ini? Kaidah yang keempat. Apa itu? Kaidah yang keempat. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwali. Orang-orang musyrikin di zaman kita, itu 200 tahun yang lalu, itu lebih parah, lebih mengerikan kesyirikannya daripada orang-orang yang terdahulu. Ini juga beliau sebutkan. Anna kufral musyrikin min ahli zamanina a'zamu min kufril ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Ini kesimpulannya. Bisa? Baik. Sekarang coba kita rinci. Yang pertama, sisi yang pertama, mengapa kesyirikan orang terdahulu lebih parah daripada kesyirikan orang belakangan? Yang pertama, ingat kaidah yang pertama. Apa itu? Orang-orang musyrikin di zaman dulu menetapkan tauhid rububiyah. Itu orang dulu. Menetapkan, meyakini dengan saya yakini tauhid rububiyah. Orang musyrikin zaman sekarang, karena teman kasar katena harapan. Ya. Tena harapan. Tauhid rububiyah saja mereka sudah musyrik. Meyakini ada sosok, ada tokoh, ya, ada makhluk yang punya andil dalam pengaturan, ya, banjir, oh ini banjir katanya tidak pernah kasih sesajen, tare, erangang ini, ulu tedong, ulu sapi, ulu jangan. Ya, ulu jangan, bangken jangan, meko palu. Ya, bikin kok. Paham ini? Coba lihat. Ini kenapa bisa? Mereka ada keyakinan yang rusak. Ya, rububiyah Allah mereka nisbatkan kepada selain Allah. Masalah pengaturan, ya, semua masalah musibah, angin, hujan. Ya. Oleh karena itu laris pawang hujan. Kenapa? Kenapa dipanggil pawang hujan, Mas? Kenapa pawang hujan dipanggil? Mereka mau asyara, mereka tidak mau hujan. Berarti mereka meyakini itu pawang hujan bisa mengendalikan hujan. Ini diketawai sama Abu Jahal, Abu Lahab ini. Bisa-bisanya kalau yakini begitu. Jangankan hujan, ya, rintik-rintik hujan deras. Kami dahulu di lautan, ya, ini kalau mereka ngobrol, ya. Ya, kalau mereka ketemu itu pawang-pawang hujan itu mungkin diceramai. Iya. Mereka dihantam gelombang dahsyat badai yang mengerikan di tengah lautan. Siapa yang mereka minta berdoa? Da'awullah. Iya. Da'awullah mukhlisina lahudin. Ya ketawanya ya, ke pawang hujan kau talanton joko. Punah. Paham ini? Mungkin kau juga ikut tenggelam. Kau kalau di tengah laut kau masih pawang hujan kau suruh berdoa, tenggelam juga itu pawang hujanmu. Ya enggak Sahid.
Manusia kan sama dengan kita. Kau pawang hujan saya. Kamu pawang hujan manusia, saya manusia sama, kita sama. Apa bedanya? Kau tidak bisa atur hujan, saya juga tidak bisa. Sama. Bisa dipahami? Tayyib. Ini yang pertama. Yang kedua. Kaidah yang kedua. Alasan mereka melakukan kesyirikan. Alasan orang-orang dahulu melakukan kesyirikan, alasan mulia. Luar biasa mulianya, bagus alasannya. Tapi ingat, alasan niat yang benar tidak cukup. Harus benar caranya. Paham ini? Apa niat mereka? Apa alasan mereka? Ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'. Ustaz, kami tidak berdoa kepada mereka, menyerahkan ibadah kami kepada mereka kecuali agar kami bisa dekat di sisi Allah. Kamu lihat mereka mau dekat di sisi Allah, satu. Yang kedua, mereka mau menjadikan yang mereka sembah ini orang soleh, wali, sebagai syafaat perantara antara mereka dengan Allah. Kami ini butuh kepada Allah, tapi kami orang banyak dosa, orang hina. Nah, cocok, tidak pantas langsung kepada Allah. Karena mereka kiaskan dengan makhluk. Padahal Allah bilang apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini orang dahulu. Sekarang, orang musyrikin zaman sekarang melakukan kesyirikan. Dia bertapa di kuburan, berdoa kepada penghuni kubur. Wahai ini. Nomor siapa naik? Mukoh. Tahu ini? Nomor berapa naik? Siapa menang? Brazil atau Argentina? Botor ki. Iya, judi. Melakukan kesyirikan begini kepada penghuni pohon, perempuan. Ya. Dan seterusnya dari alasan-alasan hina, rendah, maksiat. Paham ini? Ini dari sisi yang kedua. Alasan. Yang ketiga, dari sisi yang mereka sembah. Orang-orang musyrikin dahulu yang mereka sembah para nabi, orang-orang soleh, para malaikat, para wali. Wali betulan nah? Wali betul orang bertakwa kepada Allah, orang soleh. Iya. Di bawahnya itu benda-benda mati yang tidak bermaksiat, batu. Iya. Pepohonan. Coba lihat. Orang sekarang, wah, parah. Paham ini? Kerbau. Sapi. Coba lihat. Yang mereka sembah siapa? Orang-orang yang tadi. Orang-orang kafir. Ya. Marodah. Orang-orang menyimpang, orang-orang pelaku dosa. Orang-orang tidak sholat, tidak. Paham ini? Bergelimang dengan dosa dan maksiat, mereka berdoa istighosah kepada. Ayo, parah. Orang musyrikin dahulu tidak ada dikenal dia sembah orang, ya, manusia penjahat, ya, pendosa. Tidak ada. Sudah berapa itu? Tiga. Yang keempat, kaidah keempat. Dalam kondisi genting, orang-orang musyrikin dahulu mampu memurnikan ibadah, doa, istighosah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang dulu. Orang sekarang dalam kondisi tenang musyrik. Punna pagi kena musibah, angin kencang, ya, timpa barisan dahsyat, bilasannaki kesyirikan. Tambah kencang kesyirikan. Yang biasanya dia cuma potong ayam hitam. Ya. Kalau kena musibah, cak dirudui, jangan, bembe. Masih juga kena musibah, sapi, dan seterusnya. Paham ini? Orang musyrikin zaman sekarang kalau ditimpa kondisi genting tambah apa? Tambah parah kesyirikan, tambah kencang. Itu yang saya katakan tadi. Kita kena banjir, ya, malah pergi jembatan kembar. Baca-baca di sana. Ya, pergi buang ini di sungai. Katanya ini karena kita tidak pernah mihanu. La ilaha illallah. Paham ini?
Bukannya sadar bahwasanya betul-betul nampak, ya, ketika turun musibah, bencana, malapetaka, nampak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya itu orang-orang jaga, orang-orang pintar, profesor, doktor sudah. Paham ini? Coba lihat, bisa dia tahan? Banyaknya pesawat tempur apa semua itu, bisa dia tahan itu musibah turun? Banyaknya orang pintar, banyaknya, coba lihat, tidak ada apa-apanya. Paham ini? Bisa mereka tahan? Tidak bisa. Paham ini? Jadi orang musyrikin dahulu dalam kondisi genting mereka mampu memberikan ibadah kepada Allah. Orang sekarang tambah parah malah kesyirikan. Yang kelima, orang-orang musyrikin dahulu itu mereka orang-orang yang paham tentang makna la ilaha illallah. Tidak usah diajari nahwu sorof, tidak usah diajari i'rab. Mereka ngerti betul, paham betul, yakin betul la ilaha illallah apa artinya? La ma'buda bihaqqin illallah. Itu hafal mati, mengerti betul. Abu Thalib, Abu Jahal, semuanya mereka paham betul. Oleh karena itu kalau Nabi dakwahkan, ketika Nabi SAW dakwahkan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mau? Tidak mau. Jawabannya coba lihat. Dalam surah Shad, apa mereka bilang? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini akan menjadikan Tuhan yang banyak ini menjadi satu saja? Karena mereka ngerti la ilaha illallah artinya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini perkara yang sangat mengherankan. Di surah As-Saffat Allah sebutkan a inna latariku alihatina li syairin majnun. Ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka bersombong. Mereka bilang, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami ini? Karena penyair yang gila ini. Coba lihat. Karena mereka ngerti la ilaha illallah apa artinya? La ma'buda bihaqqin illallah. Abu Thalib menjelang matinya, Nabi bilang, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan jadikan hujjah untuk membela dirimu di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Mau Abu Thalib? Mau Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah? Ini temannya yang dua ini gampang saja dia bilang. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Ya coba Abu Thalib ucapkan la ilaha, berarti kau sudah benci. Kau benci agamanya bapakmu? Abdul Muttalib bapaknya Abu Thalib. Kau benci Tayammu kau? Dan seterusnya. Tidak mau sampai akhir nafasnya dicabut rohnya Abu Thalib, dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Saya ucapkan la ilaha illallah berarti saya tentang agama bapak saya. Itu orang dulu. Orang sekarang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Luar biasa, puluhan, ratusan, ribuan kali dia ucapkan la ilaha illallah. Punangani datang ke dukun. Mau acara datang ke kuburan nenek moyangnya. Ada orang kesurupan datang lagi bawa sesajian. Ini naboya ku nenek. Dan seterusnya. Ya, padahal ini dia ucapkan la ilaha illallah bukan hanya satu kali. Orang musyrikin mana sekali tayai. Iya, saking pahamnya. Orang sekarang ribuan kali pun mereka ucapkan. Dalam keadaan apa? Mereka jahil terhadap makna. Ini sisi yang kelima. Dan sisi-sisi yang lainnya saya tidak bisa rinci di sini. Bisa dipahami? Ini 5 sudah lumayan ya. Ini 5 sudah. Karena ini kitab makna la ilaha illallah ya. Paham ini? Kitab judulnya makna la ilaha illallah. Orang-orang musyrikin dahulu ngerti dan paham, bahkan ngerti betul, tidak usah diajari tentang makna la ilaha illallah. Rukunnya, syaratnya, konsekuensinya, jangan aku ajari, dia tahu betul itu. Ya. Paham ini? Konsekuensinya apanya jangan minta. Mereka itu ngerti betul. Apa saya ucapkan la ilaha illallah? Artinya begini, saya harus begini, tidak boleh begini. Orang sekarang jahil. Ya, itu sisi yang kelima. Orang sekarang, musyrikin zaman sekarang jahil terhadap makna la ilaha illallah. Tak ngerti, tidak paham apa maknanya. Ya, maka kita sudah sebutkan kelompok yang menyimpang dalam memaknai la ilaha illallah.
Iya, paham ini? Ahlul kalam, orang-orang Sufiyah, orang-orang apa itu? Jahmiyah, paham ini? Dan yang lainnya. Itu menafsirkan la ilaha illallah bukan pada tempatnya. Yang mana kalau ketemu dengan orang-orang musyrikin zaman dahulu, itu tidak akan ketemu nanti. Ya, karena orang musyrikin zaman dahulu ngerti betul la ilaha illallah artinya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Mereka lain dia bilang. Ya, la ilaha mawjudun illallah. Tidak nyambung. La hakimiyah illallah. Ya, satu Jahmiyah mengatakan la apa tauhid adalah menolak nama dan sifat. Tidak nyambung, tidak akan ketemu. Bisa dipahami? Baik. Insyaallah kita lanjut di kitab selanjutnya nanti di hari Senin. Sekian subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.